Oke. Dan setelah pendidikan dasar itu kita ada kunjungan ke markas besar TNI. Ya kita kan hidup tuh pasti ada peraturan-peraturan, Betul. nggak bisa kita seenaknya. Halo guys, kembali lagi di podcast skema Bemontar. Bersama gue Artika. Dan gue Arya. Kali ini kita mau podcast bareng UKM UMKT nih. Wih, UMKT nih. Tapi emang lu tahu UMKT itu apa? Sebenarnya gue belum terlalu paham sih. Nah, pas banget. Daripada lu kita bingung-bingung nih, di depan kita udah ada kakak-kakak dari UMKT. Mendingan kita langsung tanya-tanya aja. Boleh banget, tapi mungkin kita perkenalan diri dulu biar ngomongnya lebih luas, Enak. lebih enak. Iya. Halo. Halo, sebelumnya izin ya kenalin Yeah. diri. Nama gue Gunawan Francisco Malau. Posisi gue di UMKT juga sebagai komandan satuan. Halo, kenalin nama gua Joseph Semi, jabatan sekarang di UMKT sebagai kepala provos. Halo, salam kenal Kak Gunawan yang Kasemi. Halo. Nah, tadi kan kita masih bingung-bingung nih, Tik. Betul. Nah, paling kita langsung nanya-nanya aja ya. Boleh. Nah, kita pengen tahu dong sebenarnya UMKT itu apa dan kepanjangan dari UMKT itu apa sih? UMKT itu kepanjangannya Wacana Mahasiswa Ksatria Tarumanegara Oke. yang bergerak di bidang keamanan di kampus. Nah, kita juga pengen tahu dong Kak, sejarah dari terbentuknya UMKT itu tuh apa sih dan tujuannya terbentuk dari UMKT itu apa? Kalau ngomongin sejarah, kan setiap kampus pasti adalah namanya Menwa kan. Iya. Nah, di 2015 ini Menwa itu dibekukan karena ada kebijakan kampus. Jadi berubahlah namanya jadi UMKT yang fungsinya juga sama. Berarti memang dari sebenarnya UMKT itu sebenarnya udah ada lama tapi cuman pergantian nama aja ya. Iya. Oke. Nah, UMKT di Untar itu termasuk sebagai salah satu UKM kan ya? Nah, kalian pasti punya proker dong. Boleh dong tolong dijelasin dan disebutin ada proker apa aja sih? Kalau dari proker itu kita pertama ada pendidikan dasar bersama Kodim. Oke. Dan setelah pendidikan dasar itu kita ada kunjungan ke markas besar TNI. Wow, Wah, keren banget sih. keren banget sih. Terus ada apa lagi tuh? Setelah kunjungan dari markas besar TNI itu mungkin kita ada kurang lebih Perpisahan periode sih. sebelum perpisahan periode itu mungkin kita ada bakti sosial dulu. Bakti sosial juga. Ya, Oke. dari bakti sosial baru kita pelepasan periode. Pelepasan periode. Oke. Nah, kita kan tadi udah dengar-dengar tuh ada beberapa proker dari UMKT. Yang pertama ada Diksar, kedua ada kunjungan, ketiga ada baksos, yang terakhir ada pelepasan ya. Nah, kalian kan ibaratnya bergerak di bidang kayak keamanan gitu ya. Pasti kalian ada latihan dong. Nah, boleh dikasih tahu nih ke kita, kalian itu tuh ada jadwal latihan tuh kapan aja dan kalian tuh latihannya ngapain aja sih? Oke, untuk latihan paling ya kita ada yang namanya apel. Itu biasa di hari Senin sama Jumat. Dan untuk latihan fisik ya itu biasa kita lakuin tuh hari Jumat. Oke. Kayak push up, sit up, lari sama PBB sih. PBB. Iya. Nah, biasa kalian latihan itu berapa lama sih biasanya? Kalau lama mungkin kita biasa mulai apel itu hari sore jam 5 ya, Sem? Jam 5. Ya, jam 5 itu kita biasa mulai apel. Mungkin 15 menit apel dan sisanya sampai mungkin jam 6:30-7 sih. Karena kan jam 6 itu isoma lah, menghargai kan. Jadi kita ada break dulu di situ baru kita lanjut lagi. Mungkin 6:30 sih atau jam 7 paling lama. Paling jam 7 paling lama Iya. berarti. Oke, menarik. Nah, Tik, dari lu pengen nanya apa nih ke mereka? Nah, kan yang gue tangkep karena udah ngomongin tentang latihan rutin, gue mau nanya tentang gimana sih cara kalian membangun sikap disiplin di dalam UKM UMKT ini. Kalau untuk membangun kedisiplinan sih paling kita mulai dari kepala divisi dulu sih. Dari kepala divisinya pasti kita ada kedisiplinan yaitu kerapian cara berpakaian PDL, dari kerapihan segi rambut,
ataupun atribut-atribut yang tidak diperlukan itu kita contohkan dari kepala divisinya dulu. Setelah itu baru kita mencontohkan ke anggota-anggotanya. Oh, oke. Jadi dari penampilan juga diperhatiin banget ya. Sangat diperhatikan. Oke. Nah, nilai-nilai apa aja sih yang kalian terapkan dalam UKM ini, dan tujuan kalian menerapkan nilai-nilai itu tuh kenapa? Ya karena setiap kita kan hidup tuh pasti ada peraturan-peraturan dong. Betul. Nggak bisa kita Ada. seenaknya. Iya. Nah kita juga di sini menerapkan apalah yang diatur di kampus, kita jalanin, dan kita juga menegakkan. Oke. Itu sih. Nah, boleh nggak sih tolong jelasin makna dari logo kalian tuh apa sih? Oke. Ini Yoi. itu kita menerapkan ideologi Pancasila itu kan. Pancasila. Kita segi 5. Oke. Menarik. Nah, setelah kita udah tahu nih logonya apa, gue pengen tahu juga sih cara gimana kalian memperkenalkan kegiatan-kegiatan kalian itu ke halayak masyarakat luar agar orang-orang tuh bisa semakin tahu dan mengenal WMKT itu apa. Dan nilai-nilai dalam UKM ini bisa diterapkan juga nggak sih di dalam kehidupan sehari-hari kalian? Oke. Kalau untuk memperkenalkan di luar ya, Iya, mungkin pertama kita juga ada seminar seminar. bela negara. Hmm, Itu sih. Yang kalau misalkan kedua juga kita memperkenalkan di daerah di kampus internal, secara internal kita juga ada jaga-jaga mungkin di setiap event atau proker. aha. Di situ kita bisa kenalin. Oh iya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, Sep, Kalau kehidupan sehari-hari sih yang bisa diterapkan itu dari segi kedisiplinannya. Hmm, Dari segi kedisiplinan waktu, lebih menghargai waktu juga, dari segi kedisiplinan kerapihan juga, itu pasti sangat bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang tadi kalian ngomong sih ya, berarti kalian cara memperkenalkannya tuh kayak kan kalian sebenarnya bisa kerjasama sama UKM-UKM lain atau Iya. lembaga-lembaga lain, misal kalau mereka lagi ada proker ya, membantu mereka di bidang keamanannya. Betul. Oke, nah sebenarnya gue pengen tahu juga nih, selain menjaga keamanan yang itu tadi, apa aja sih tugas dari ke WMKT itu sendiri? Dan setiap orang pasti punya tugasnya masing-masing dong Oke. di dalam divisi-divisi kalian sendiri. Nah, boleh dijelasin nggak tuh gimana? Kalau untuk divisi ya, itu kan kita di WMKT ada komandan satuan, Mhm, ada kepala provos, ya, ada wakil komandan satuan, mhm. ada sekretaris umum, ada bendahara umum, ada Ada kepala Kepala logistik logistik, juga, dan ada kepala pendidikan dan latihan. Nah, kita juga pengen tahu sedikit dong tentang divisi-divisi tersebut tuh job desk-nya apa sih, misalnya kayak apa tadi ya, Komandan provos, satuan, ya, provos komandan satuan, Kalau komandan satuan itu lebih ke arah meng-ACC sih, ACC. sama mempunyai suara yang paling besar Aha, untuk ibaratnya. untuk kayak Semua keputusan. semua keputusan itu bisa Ah. di ini sama komandan. Kalau untuk provos itu lebih ke arah Kedisiplinan anggota sih kita. Kedisiplinan anggota. Kalau kepala provos itu misalkan mungkin ada anggota yang kurang disiplin dari segi kerapihan, Mhm. itu langsung ditindak sama kepala provos untuk lebih disiplin lagi. Terus kan kalian juga ada bagian divisi logistik logistik gitu. dan kadiklat ya? Iya. Nah, itu mereka ngapain aja sih? Kalau dari wakil deh kan, wakil itu kan untuk kayak misalkan komandan lagi berhalangan, Aha. nah itu tugas wakil juga salah satunya. Lalu ada juga tugas dari sekretaris umum Mhm. untuk surat menyuratkan, bendahara umum juga untuk pengelolaan uang, Oke. masukan dan pengeluaran. Mhm. Untuk kadiklat itu juga kayak tadi ada latihan rutin, apel dan segala macamnya, sama apa logistik ya, logistik satu lagi itu untuk inventaris sih, mencatat inventaris si sekre. Oke. Nanti kita udah tahu banyak nih. Lu sebenarnya penasaran gak sih syarat buat masuk WMKT itu apa sih? Wah, penasaran banget dong pastinya. Kan tujuan kita buat podcast biar teman-teman di Untar juga tahu ternyata ada UKM ini. Nah, Boleh nih.
Boleh tahu nggak nih syaratnya apa sih Kak? Syaratnya Iya. gampang, simple. Apa tuh? Yang penting kalian disiplin aja. Oh, oke. Nah, untuk masuk itu perlu ada tes nggak sih? Kalau tes kita lebih ke arah seleksi alam sih. Seleksi alam. Iya. Baik. Tik mau coba? Coba kali ya. Boleh. Ntar kita coba habis dari podcast ini kita langsung daftar. Boleh. Boleh tuh. Wah, kita udah nanya banyak banget nih sih, Tik. Betul banget. Ternyata banyak banget wawasan yang kita dapetin ya dari Banyak UKM banget. UMKT ini. UMKT. Mm, Tapi sayang banget nih kita udah di penghujung acara kita nih. betul. Jadi mungkin kita tutup aja kali ya. Sayang banget kita harus tutup dulu buat kali ini. Dan kita mau saya thank you juga buat kakak-kakak dari Terima UMKT. kasih ya. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, buat yang penonton, see you on next video. Bye-bye. Bye bye.